Halo sahabat Karmelindo, kalau Anda adalah seorang yang dipercaya untuk melayani sebagai ketua lingkungan atau mungkin seksi liturgi di lingkungan atau paroki, sepertinya ini cocok banget untuk Anda. Saat ini Karmin sudah bersama Ibu Santi Juwandono. Apa kabar Ibu? Baik, puji Tuhan. Oke, jadi beliau ini baru saja menerbitkan buku. Nah, apa tadi saya di awal ngomong cocok banget untuk ketua lingkungan? Nah, kita akan bahas bersama Ibu Santi. Pertama-tama saya selamat dulu Bu buat Terima kasih. luar biasa. Dan bukunya kalau sahabat Karmelindo pengen tahu judulnya adalah Mendengar Sabda Membawa Terang ya. Saya mau tanya dan kepo-kepo sedikit soal buku ini. Jadi yang pertama, kenapa Bu Santi menulis buku ini? Iya, baik. Saya adalah praktisi komunikasi. Saya studinya juga komunikasi. Sekian beberapa belas tahun lah ya. Dan kemudian saya juga adalah umat Katolik. Nah, ketika saya belajar lebih dalam mengenai Katolik dan kitab suci, saya merasa bahwa kabar gembira yang memang harus kita wartakan ini perlu disampaikan secara relatif membumi, mudah ditangkap, mudah diserap intinya gitu. Dan kemudian saya menggabungkan itu dengan teori komunikasi yang saya pelajari. Nah, itu alasan mengapa kemudian saya menyusunnya menjadi sebuah buku yang praktis, yang bisa mudah-mudahan membantu kita umat Katolik ini untuk terus-menerus mewartakan kabar gembira. Kira-kira itu. Wow, sudah ke ini ya, ke spill dikit-dikit ya. Soal judul nih Bu, Ya. kenapa mendengar sabda membawa terang? Karena kan di bawahnya ini kan ada panduan komunikasi bagi fasilitator kitab suci. Ya. Kenapa kok nggak menjadi fasilitator kitab suci yang oke dan mantap gitu Bu? Kenapa? Karena yang perlu ditonjolkan memang sebenarnya sabdanya. Dan kita sedang mewartakan kabar gembira itu bentuknya, wujudnya adalah sabda. Jadi itu yang perlu di-highlight. Lalu kenapa terang? Karena sabda itu memang ditujukan untuk menerangi kan gitu ya. Karena hidup itu kan ya nggak selalu nyaman, nggak selalu enak. Gitu. Pasti ada bagian-bagian yang sulit, menantang. Nah itulah manfaat dari sabda itu. Jadi sabda itu harus dikomunikasikan sedemikian rupa supaya membawa terang, ya begitu. Nggak bikin orang takut misalnya gitu ya, atau terintimidasi atau merasa bahwa udahlah itu kan beda ya dunia saya dengan itu, kitab suci kayaknya jauh banget. Jadi itulah dasar mengapa kemudian judul ini diambil. Mendengar sabda membawa terang. Ya. Baik, buku ini adalah panduan gabungan antara teori komunikasi yang didasari oleh ajaran kasih, ajaran kitab suci. Bukan kitab suci yang secara mendalam atau teologis atau yang berat, bukan. Tapi benar-benar panduan yang praktis, sehingga relatif mudah diikuti, dipahami, dan kemudian dipakai untuk membantu umat ketika memimpin misalnya sebuah pendalaman kitab suci. Atau bahkan sebenarnya yang saya harapkan adalah kita ini menghidupi sabda itu dalam keseharian. Tidak saja dalam konteks ketika ada doa atau dalam konteks tapi keseharian. Makanya buku ini menjadi salah satu dari sekian banyak mungkin yang bisa membantu mengarahkan misalnya gitu, apa sih sebaiknya atau bagaimana sih baiknya ketika terjadi kegiatan pendalaman kitab suci di dalam lingkungan, menggunakan pendekatan komunikasi sehingga teorinya gitu, sehingga ini tidak asal kan ada latar belakangnya gitu. Jadi kira-kira itulah ya panduan Bu, jujur saya ini udah baca kan bukunya dan menurut saya ini juga cocok banget untuk
ketua lingkungan misalnya, ketua lingkungan, terus seksi liturgi, apalagi seksi kitab suci yang tiba-tiba nih, apa ya, kalau orang Jawa istilahnya ketiban sampur, disuruh melayani di paroki, jadi saya aduh kan nggak ngerti kitab suci kayak gitu kan. Ini mungkin bisa jadi panduan, karena di dalamnya itu ini saya mau spill dikit aja ya. Bahkan ada contoh-contoh yang bisa dipraktekkan untuk terutama nih yang mungkin baru pertama kali jadi fasilitator. Ini buku ini sangat membantu sekali. Tapi saya mau konfirmasi nih, apakah buku ini hanya untuk fasilitator kitab suci atau jadi lebih jelasnya buku ini buat siapa sih sebenarnya? Menurut saya sebenarnya karena memang dibuat sedemikian rupa sehingga membunuh semua orang sebenarnya bisa. Dan kita juga tahu ya dinamika di dalam lingkungan kan kadang-kadang mungkin seperti yang kita bilang kadang-kadang nggak ada gitu pengurusnya atau semuanya ketua lingkungan gitu kan. Nah siapa saja sebenarnya bisa. Memang di sini tertulisnya fasilitator kitab suci kalau memang ada. Tapi kalau enggak, ini siapa saja bisa. Sebenarnya banyak tipsnya dan banyak contohnya seperti itu. Betul banget. Dan ini tulisannya nggak bohong guys, nggak mungkin bohong dong kan yang bikin ya kan. Dan saya setuju banget karena saya sudah baca bukunya, bahasanya juga sangat ringan. Saya yang hanya mengerti bahasa bayi ini pun juga mengerti, bisa paham dengan sangat baik buku ini. Ini Bu, ada satu kutipan menarik soal menjadi garam dan terang dunia. Apa yang jadi inspirasi Bu Santi sehingga mencetuskan bab itu, garam dan terang dunia? Pertama memang karena itu ada dalam kitab suci. Kita kan diperintahkan ya, Yesus bilang bahwa kita sebaiknya memang menjadi garam dan terang. Dan buat saya itu adalah ilustrasi yang sangat-sangat menarik gitu. Kenapa garam gitu. Nah, kemudian saya mencoba belajar dan mendengar juga dari orang lain fungsi garam itu di dalam masakan. Dan bagaimana sebenarnya kita sebagai umat Katolik yang dipanggil untuk menyampaikan kabar gembira itu bisa mencontoh garam. Saya perlu buka atau boleh Bu, bagian garam aja ya Bu, yang terang biar dibaca sendiri. Garam itu memang sedemikian rupa kan sebenarnya karena dia dimasukkan ke dalam masakan dengan tujuan agar masakannya menjadi enak kan gitu kan. Dan yang menarik adalah ketika garam itu sudah masuk, itu wujudnya betul ya, buahnya menjadi enak kan gitu kan. Nah, buat saya itu adalah pelajaran yang sangat-sangat penting. Bagaimana kita mengikut Kristus, ya harus menjadi seperti garam itu. Yang menonjol harus Kristus, bukan kita. Ya. Kita melakukan sesuatu, mewartakan kabar gembira yang harus tetap memanjangkan Kristus. Kita lihat, tapi buahnya akan dinikmati oleh mereka. Kira-kira gitulah. Wow, bagus banget ya. Jadi meskipun kita didapuk untuk menjadi fasilitator kitab suci, yang tetap kita bawa adalah Kristus itu sendiri begitu ya. Kayaknya itu aja Bu pertanyaan supaya teman-teman semakin penasaran nih dan baca sendiri. Teman-teman bisa mendapatkan bukunya di toko Karmelindo karena sudah ada di sana dan harganya sangat terjangkau karena bukunya juga tidak terlalu tebal, jadi ini satu kali duduk bisa habis teman-teman. Saya baca nggak sampai 2 jam itu selesai karena memang bukunya ringan dan tapi isinya daging. Ya, kalau anak sekarang itu bilang daging semua, full daging isinya. Iya, itu dia Bu Santi. Ya. Terima kasih atas waktunya, luar biasa banyak sekali lagi bukunya. Dan mungkin ada pesan-pesan untuk para fasilitator kitab suci. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada Karmelindo yang sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan saya untuk membagikan buku ini. Dan saya juga berharap bahwa dengan sebuah persembahan kecil dari saya bisa dijadikan pegangan bagi siapapun umat Katolik yang ingin mendalami kitab suci maupun menyebarkannya sebagai petugas atau pengurus di lingkungan. Memang ini disengaja dibuat tipis supaya bisa dibawa kemana-mana karena ini ada
tempat buat catatan, ya, Ya. untuk refleksi, gitu. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Ibu Santi mendengar Sabda Membawa Terang Panduan Komunikasi bagi Fasilitator Kitab Suci oleh Ibu Santi Juwanto. Terima kasih.